saya juga sebagai korban. Pertama, saya pas tidur di pos di Kute, di Jalan Kubuanya, yang Satya nomor 1 dan Satya 1 nomor 5. Pas saya tidur, saya dibangun sama istri saya. Itu ada yang nyari, itu ada 4 orang. Nah, saya keluar, saya bangun, langsung dia masuk. Ada apa Pak? Ini Pak, saya mau lihat masalah ini Pak. Ini mana Pak? Itu leksinya itu bermasalah, masalah kredit. Saya mau tarik. Jangan Pak, ini kan saya masih minjem, ini bukan milik saya. Duduk Pak, ya duduk. Pak, ini karena sudah bermasalah, ini saya harus tarik. Maaf dulu Pak, ini unit bukan saya yang punya, ini adik saya. Ada surat tugasnya Pak, surat tugasnya Pak, dan surat judisialnya, surat putusan pengadilannya. Tidak, saya telepon dulu Pendi ditelepon, tarik aja, mau tarik aja. Ya Pak, saya disuruh narik aja. Jangan Pak, ini akan milik saya Pak. Ya Jo ditelepon. Kamu perlu uang apa enggak? Tarik aja, bawa ke kantor. Gitu Pak. Ya, aku ngomong. Ya kalau gitu Pak, kantor aja. Oh iya, ke kantor. Saya ke kantor. Ganti baju. Anak saya nangis di saya. Bro, sekarang kayaknya ada pengadilan, saya mau menyelesaikan masalah ini. Saya bonceng dia. Yang 3 orang udah jalan duluan. Yang satu orang saya bonceng. Langsung ketemu adik saya ke rumah di kos. Itu juga saya bertiga dikirim ke kantor PT Beta Mandiri. Tadi kirim ke sana, gimana Pak? Ya di kiri. Pas saya masuk di kantor itu, saya lihat ada banyak orang. Di samping kiri saya ada warung, di sana saya lihat orang berumpulan duduk, ada yang berdiri, yang jemput saya 3 orang udah duluan masuk. Saya mau parkir di luar, disuruh saya ke dalam. Ya dalam aja Pak. Terus saya ke dalam masuk di tempat parkir, mobil parkir. Saya turun sama adik saya. Terus saya tidak nyangka ada permasalahan itu. Saya turun sama adik saya ikuti yang saya bonceng dulu. Duduklah saya di depan kantor, ada meja kayu. Saya duduk bertiga. Si Jo, adik saya. Adik yang bonceng saya itu berdiri di sampingnya si Jo. Saya ngomong, Bang, gimana solusinya masalah unit itu udah bermasalah, saya harus tarik aja. Adik saya menjawab, Bang, kalau ditarik ada surat judisialnya, surat NK, surat persidangan, putusan. Apa itu? Saya nggak ngerti masalah itu. Saya terpancing, saya dipancing di sana, biasa saya emosi, saya tetap nahan. Bang, kalau gitu, kalau Bang narik, ya tarik aja. Tetap adik saya, lalu Bang narik, mana surat judisialnya? Pas saya mau merekam, langsung HP saya mau dirampas. Apa ini? Gitu. Saya bangun, keluar si Benny mengeluarkan parang. Adik saya mukul, langsung dipukul yang mukul. Saya langsung lari, bangun saya mau ditebas sama si Benny. Bawa parangnya, langsung saya ambil parangnya itu. Saya dengar kaca pecah, saya nggak tahu sampai saya. Dari belakang saya diajar, adik saya juga diajar. Sampai saya jadi yang pakai tombol bawa gitu, naik ke pickup. Saya jalan, saya mau cari teman saya. Adik saya langsung aja yang ngejar. Saya tinggal adik saya, tidak tahunya adik saya mobil saya di depan. Pas saya balik, saya cari teman. Pas saya balik, adik saya udah bergeletak, bersimbah darah. Saya sangat sedih sekali, dan itu adik saya berlangsung keluarga. Begitu kejamnya dia. Kalau saya berniat mau nyerang, berniat saya bikin masalah, saya lengkap senjata. Saya bilang teman-teman saya mau nyerang. Saya nggak bawa senjata, saya mau menyelesaikan masalah.
Saya mengerti hukum, mengerti penagihan. Tidak sepada saya begitu. Justru dia menyiapkan senjata, semua bawa senjata, bawa parang. Untuk saya selamat. Kalau saya mati di sana, pasti dibilang saya nyerbu ke sana. Pasti bilang saya kayak beredar berita bahwa saya narik motor udah ditarik, mau ditarik keluar. Ormas dibilang kalau saya meninggal, untuk saya future di desa yang lebih luas memberikan saya jalan biar saya bisa menghidupi keluarga saya, adik-adik, anak-adik dari adik saya. Adik saya punya 3 anak, saya 5. Gimana kok tega sekali orang luar? Saya 5 kali sih, begitu kejamnya. Kita sama-sama manusia, kita saling menghargai. Biar tidak kayak kejadian saya ini. Saya sebagai korban dan berduka. Mungkin saya sedikit dari kronologis yang diberikan tadi, ada penglihatan Jero, ada berapa orang yang ngejar ada Jero? Banyak. Ada sampai belasan orang? 20-an. Saya panik, tapi saya nggak tahu mukanya, kadang-kadang panik, saya luka. Senjata semua yang duduk di sana semua bangun dari samping semua bawa senjata. Saya lihat si Penny bawa senjata, si Penny dari kejauhan 3 unit saya bawa parang dan senjata. Karena saya panik, saya nggak bawa senjata. Kalau saya bawa senjata, korban berdua di sana. Mungkin saya tega ninggalin adik saya. Kemana-mana saya berdua sama adik saya. Tetap tidak pernah saya bikin masalah, tidak pernah saya bikin keributan. Saya mengerti hukum, saya punya keluarga, punya anak. Saya menyelesaikan masalah dengan baik dan tegas sekali dan sangat menghancurkan hidup saya dan anak ponakan saya semua. Saya berterima kasih kepada semua, pada saudara-saudara saya udah mendukung saya, udah memperhatikan saya sekeluarga. Saya sangat terima kasih. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga Tuhan bisa membias memberi hukuman yang sebaik-baiknya. Dari ini sekali dan sekalinya ya Tuhan. Penegak hukum yang saya hormati dan saya berterima kasih sudah sikap cepat mendapatkan pelaku yang pertama pelaku. Saya terima kasih. Wartawan.